Halo guys, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya Kak Hasdar. Jadi banyak yang nge-DM saya untuk pertanyaan terkait Hypercash. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ikut Hypercash, pasti sudah awam atau sudah pasti paham apa yang akan saya jelaskan. Atau kalau ada yang baru mau interview untuk menjadi medik di tambang, itu juga bagus. Nah, karena kita biasanya itu ditanya sama dokter, dokter ininya ya, dokter okupasinya atau yang si interview itu masalah Hypercash, masalah BTCLS dan penanganan apa yang paling sering kita lakukan atau yang penanganan yang paling berbahaya yang pernah kita lakukan selama menjadi perawat. Tapi kita sekarang malam ini fokusnya kepada pembahasan Hypercash. Saya akan bagi per part ya. Jadi yang mungkin yang pertama kita akan bahas penyebab penyakit akibat kerja dari faktor fisika. Nah, jadi salah satu bagian pembahasan dari Hypercash itu ini. Dan kita langsung masuk aja ke PAK ya. PAK itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Itu menurut SKKNI 324/2011. Atau penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan. Itu menurut Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2019. Jadi sebenarnya PAK ini banyak faktor. Jadi salah satunya itu faktor fisika. Tapi kalau untuk keseluruhan tergantung dari apa bahan yang digunakan serta lingkungan kerjanya gimana, cara kerjanya seperti apa. Namun pada umumnya dikelompokkan dalam 5 faktor, yaitu faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomik, dan faktor psikososial. Kalau malam ini kita bahasnya yang faktor fisika. Nah, faktor fisika menurut Permenaker 5 tahun 2018 dan efeknya terhadap tubuh. Nah, salah satunya itu langsung kita bahas masalah iklim kerja. Nah, iklim kerja itu sebenarnya kalau kita kerucutin itu ada 2. Atau mungkin terbagi-bagi, tapi poin besarnya ada 2. Yaitu suhu ekstrim panas dan suhu ekstrim dingin. Nah, kalau suhu ekstrim panas itu keadaan cuaca atau keadaan area kerja yang betul-betul panas. Contohnya pada saat kita bekerja di area yang ada unsur apinya, nge-welding atau welder atau las, terus bekerja di lapangan, terus bekerja di area-area yang ada sumber panas. Itu bisa menyebabkan kita dehidrasi berat atau kekurangan cairan yang drastis. Bisa langsung heat cramps. Heat cramps itu contohnya kita langsung nyeri perut atau nyeri otot-otot yang lain atau kelelahan otot. Itu semua dikarenakan karena kita kekurangan cairan yang drastis. Itu bisa sampai pingsan. Kenapa? Pada saat orang upacara bendera pada saat kita SMA, SMP atau SD itu banyak teman-teman cewek yang pingsan. Itu karena mereka heat stress atau heat stroke atau heat cramps. Jadi semua itu efek-efek dari suhu ekstrim panas, salah satunya. Terus kalau untuk yang selanjutnya suhu ekstrim dingin, itu contohnya adalah frostbite. Frostbite ini contohnya di ujung tangan itu mengalami kematian jaringan. Jadi menghitam karena saking aliran darahnya itu nggak nyampe ke ujung pembuluh darah, ke ujung-ujung jari tangan. Jadi sebenarnya kita kalau kerja di tempat yang dingin itu harus memakai sarung tangan. Kenapa? Untuk mengurangi efek dari suhu ekstrim dingin itu. Jadi ada beberapa kaos tangan yang khusus digunakan kalau kita lagi mengendalikan atau lagi bekerja di tempat suhu ekstrim dingin. Gitu ya. Next, kebisingan. Ini pasti sudah tidak asing lagi ya teman-teman terkait kebisingan. Nah, kebisingan itu ada nilai desibel masing-masing
Contoh yang paling gampang aja lah, kita di bandara itu suara dari pesawat itu pasti sangat bising, baik itu turbinnya, baik apapun. Terus kalau kita bekerja di orang yang melakukan gerinda, itu gerinda selain dari percikan apinya ada juga bahaya dari bising dan atau macet, klakson. Pokoknya semua itu bisa memberikan efek kepada kita. Efeknya itu mengalami penurunan pendengaran atau sampai ketulian. Seperti itu ya. Jadi kalau di tempat kerja dan ada daerah yang bising, itu kita wajib dilengkapin dengan alat pelindung diri untuk telinga, namanya earplug atau earmuff. Terus lanjut, jadi ada yang selanjutnya namanya getaran. Jadi getaran itu bukan hanya getaran-getaran cinta ya. Jadi getaran itu juga bisa menyebabkan kita mengalami PAK. Contoh nih, kalau kamu seorang driver lalu lewat di jalan yang berlubang, itu kan bergetar tuh. Itu bandingkan dengan kamu kamu berjalan di jalanan rusak sama jalan yang mulus. Yang lebih nyeri ke arah ini punggung bagian bawah yang mana? Pastinya lebih banyak persentasenya itu sakitnya ketika kita lewat di jalan yang buruk atau rusak, karena itu ada getaran yang menyebabkan daerah-daerah tulang yang bisa menyempit itu jadinya terhimpit, jadi bisa mengakibatkan LBP, low back pain. Banyak sih akibat getaran juga bisa menyebabkan kita tremor. Jadi contoh kalau kamu pernah lihat ini ya, alat yang bergetar itu bukan ini ya, bukan vibrator ya, jangan salah sangka. Jadi alat yang bergetar itu yang dipakai karyawan pada saat ini mengebor gitu loh, mengebor, dan getarannya itu terjadi pada tangan atau badan. Itu bisa, salah satunya bisa menyebabkan low back pain. Dan lanjut, akibat radiasi. Radiasi ini sebenarnya ada dua ya. Ada radiasi mengion dan ada radiasi non mengion. Kalau radiasi mengion itu contohnya sinar X sama sinar gamma. Itu bisa menyebabkan kanker atau kerusakan sel tubuh manusia. Nah, jadi ini yang paling berbahaya ya. Nah, di industri itu banyak untuk dipakai radiasi. Jadi untuk fotografi itu ada dua macam. Ada fotografi atau radiografi gitu ya. Radiografi itu ada yang untuk di kesehatan, ada yang untuk bukan kesehatan. Kalau yang di kesehatan dipakai di alat ronsen. Itu untuk melihat gambaran hasil foto dari tubuh manusia. Tapi kalau di industri ada juga fotografi untuk di alat. Jadi ketika ada pipa yang sudah kita las, itu biasanya kita foto sama seorang radiografer namanya ya, radiografer. Di foto apakah ada cacat pada struktur pipanya, cara lasnya belum cocok. Jadi sebagai QC juga sebenarnya. Itu ketika kita tidak dilengkapi dengan APD yang baik dan benar, cara pakainya itu bisa mengakibatkan kita kanker gitu ya. Kalau radiasi non mengion itu contohnya sinar UV, ultraviolet ya. Terus inframerah. Itu bisa mengakibatkan katarak atau kebutaan gitu loh. Jadi teman-teman jangan meremehkan inframerah ya. Ini ultraviolet itu banyak ditemukan di matahari. Coba kalau mau ini tantang matahari, coba lihat matahari pada saat terik-teriknya itu langsung silau. Ketika kita tantang itu kita bisa mengakibatkan katarak hingga kebutaan. Seperti itu ya. Dan di industri juga banyak. Jadi banyak yang dipakai untuk alat-alat yang bisa mengeluarkan inframerah atau UV. Jadi harus pakai APD. Tekanan udara. Kalau tekanan udara ini paling sering dipakai di industri ya. Apalagi contoh nih kalau industri kesehatan, pastinya itu dipakai tekanan udara. Ataupun mungkin industri gas, itu pasti tekanan udara yang paling dipakai. Terus juga industri laut, contohnya yang penyelam diving itu juga memakai
ini ya, fasilitas untuk tekanan udara. Jadi memang tekanan udara ini paling banyak digunakan di industri. Tapi ketika kita berada di tekanan udara yang tinggi, ini aku kasih contoh aja ya, kepada diving. Nah, seorang diving atau seorang penyelam itu kebanyakan yang ditemui gendang telinganya pecah atau robek. Itu kenapa? Karena semakin dalam orang menyelam ke dasar laut, itu semakin tinggi tekanan udaranya, yang bisa mengakibatkan barotrauma. Itu bisa sampai gendang telinga pecah, saking tekanannya tinggi. Terus kalau tekanan rendah yang mana? Tekanan rendah itu kamu pernah ini nggak mendaki? Kalau pernah mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra gitu ya. Nah itu semakin tinggi kamu mendaki, semakin merasa kok aku semakin ngos-ngosan gitu loh. Nah itu kekurangan suplai oksigen gara-gara tekanan udaranya semakin tinggi semakin rendah. Itu sudah sifat fisikanya. Nah itu mengakibatkan kita suplai oksigennya itu kurang ke otak, akibatnya kita hipoksia. Hipoksia ketika suplai oksigen ke otak itu kurang atau tidak stabil. Jadi hipoksia bisa sampai kematian juga ya, karena kamu harus disuplai oksigen sampai normal gitu. Terus pencahayaan. Pencahayaan ini yang paling sering kita lalai ya dalam pekerjaan. Di industri itu pencahayaan diukur menggunakan alat namanya luxmeter. Nah, ada nilai-nilai tersendiri kalau contoh pekerjaan yang detail seperti menjahit atau pekerjaan yang membutuhkan ekstra penglihatan, itu nilai luxmeternya harus lebih tinggi atau nilai pencahayaannya itu harus lebih tinggi dan banyak lampu yang harus disediakan. Beda case kalau tidak pekerjaan yang tidak memerlukan ketelitian, contoh gudang yang isinya barang-barang yang gede-gede, itu nggak mesti pencahayaannya terang gitu ya. Jadi tergantung dari kalau si pencahayaan ini, karena maksudnya tergantung dari sifat dari pekerjaan itu sendiri, teliti atau non teliti. Terus itu bisa mengakibatkan mata kita cepat lelah hingga kebutaan. Nah jadi kesimpulannya ya teman-teman, PAK itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Terus penyebab PAK dari faktor fisika dapat berbentuk kebisingan, getaran, iklim kerja, tekanan udara, pencahayaan, dan lain-lain. Terus efek terhadap tubuh dari paparan faktor fisika bermacam-macam juga, seperti ketulian, dehidrasi berat, katarak, dan lain-lain juga yang kita sudah jelasin tadi ya. Nah, ini sebagai bahan pembelajaran kita, refresh kita juga ketika kita sudah mengikuti Hipercast. Buat kamu yang belum mengikuti Hipercast, ini brainstorming untuk kamu, untuk informasi dan sebagai wawasan. Dan ketika untuk kamu ingin interview, ini juga sebagai poin-poin penting yang kamu harus tahu sebelum interview. Jangan sampai ditanya, udah ikut Hipercast? Udah. Coba jelasin apa faktor fisika ya yang berbentuknya ini. Apa faktor fisika dari ini, terus apa efek dari tubuh dari faktor fisika yang ini, dan kamu cuma pelongo padahal sudah tersertifikasi Hipercast gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar, akan saya bahas di sesi selanjutnya. Selamat malam, goodbye.